hormati Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 3, yang kami hormati para tamu undangan serta Bapak Ibu Guru SDN 3. Alhamdulillah, bersyukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil ma'ruf khatibul hasadan as-sulhih bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir ke tempat ini dalam Sehatul Afiat dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kelas 10 yaitu Ibu Linda Puspitawati SPD. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu sekalian dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau nanti kita nantikan di hari yaumul illa diluhu, di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama itu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Makjuber yang akan dibantu oleh Ibu Kulsum. Kepada Bapak Ibu untuk berdiri.
Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDN Sudi 3 kepada Bapak Imam Sugianto SPD dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengikut dari TGP Angkatan 10 yang menyadari adalah Ibu Rina Kasari dari Angkatan TGP yang 10. Pertama-tama kami panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan taufik serta hidayahnya pada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di lembaga SDN Sudi 3 ini yang dilaksanakan pada hari Selasa oleh TGP Angkatan yang ke-10. Marilah Bapak dan Ibu kita dukung bersama dengan kegiatan-kegiatan dari Bapak Menteri, bukan dari dinas ini, bukan, ini langsung programnya Menteri. Jadi anak-anak Menteri yaitu TGP. Dan selamat serta salam kami aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah Bapak dan Ibu kita dukung bersama dari kegiatan TGP yang Angkatan 10. Angkatan 9 ini sudah dilaksanakan, sudah lulus, termasuk Bapak Rasid, Bu Rina, dan Bu Sumarmi serta Bu Moni. Itu dari Kecamatan Panti. Kalau Angkatan 10 ini juga ada temannya juga dari Panti 3 juga ada. Alhamdulillah di SDN Sudi 3 ini ya termasuk Bu Rina Purpistasari ini sudah terjadi seperti ini. Ini adalah suatu rezeki dari Bapak Menteri, programnya Menteri ini sudah mengajukan seperti itu. Jadi TGP adalah wajib bagi Bapak dan Ibu guru yang berhak untuk menunaikan dari Ibu KS, pengawas dan lain sebagainya. Itu sertifikat. Bagi yang seperti KS atau apa yang tidak memiliki TGP, ya saya kira nanti bergeser di situ Bapak ya. Ini anak-anak Menteri termasuk ya. Saya banyak terima kasih kedatangan Bapak dan Ibu untuk dimintai dari kegiatan yang ada di sini adalah kegiatan diseminasi budaya positif di lembaga SDN Sudi 3 yang dilaksanakan pada hari Selasa oleh program-program dari TGP Angkatan 10 ini. Ini adalah yang ditempuh adalah 6 bulan. Cepat 6 bulan. Ini adalah sekolah kembali. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun itu. Sambutan dari saya seperti itu aja. Mungkin yang lain mudah-mudahan cepat terjalin dari TGP calon guru penggerak. Itu aja dari saya selaku penanggung jawab atau Bapak KS SDN Sudi 3. Sambutan saya kira seperti itu. Mungkin ada kalimat atau yang tidak diinginkan oleh Bapak dan Ibu. Saya kira saya sebagai hamba Allah mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 10 kepada Ibu Rida Puspitawati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Bapak Guru hebat yang saya undang ke sini dan
alhamdulillah merelakan waktu tenaganya untuk sampai ke sini. Semoga apa yang langkah panjenengan semua menjadi catatan amal soleh di mata Allah. Amin. Sebelum saya mulai, biar lebih semangat, saya minta tepuk semangatnya dulu seperti anak murid kita. Nggih. Bisa kan Bapak Ibu? Kalau katanya dulu, tepuk semangat. Nah itu kantor bisa. Gitu ya Pak? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Terima kasih. Baiklah, saya hari ini berdiri di depan panjenengan bukan dalam rangka mengajari atau bagaimana, tapi ini tugas saya sebagai calon guru penggerak, diberi tugas, diberi amanah untuk menyampaikan apa yang saya pelajari selama 2 minggu terakhir. Karena setiap modul itu waktunya 2 minggu. Nah, tiba saatnya saya di modul 1.4 adalah diseminasi budaya positif. Nah, saya ditugaskan untuk menyampaikan materi ini, berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru, khususnya di sekolah saya, dan Bapak Ibu guru yang ada di dekat sekolah saya. Nah, ketika kita mendengar atau membaca kata budaya positif, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Apa itu budaya positif kira-kira? Kebiasaan baik. Nah, apa ya Pak? Budaya positif? Budaya positif itu semacam kebiasaan baik yang dibentuk dengan konsisten dan komitmen setiap hari. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Budaya positif? Oke. Ya, terima kasih Bapak Khairul Anwar atas jawabannya. Jawabannya baik. Monggo Pak. Panasnya naik. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau di rumah. Jadi nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, pada anak didik kita, yang kita terapkan di sekolah maupun di rumah. Karena pendidikan anak itu sebagian besar berasal dari 2 lingkungan. Yang pertama, yang paling dasar adalah lingkungan rumah, yang kedua di lingkungan sekolah. Next Pak. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Pertanyaannya tidak ada jawaban salah. Di zaman sekarang tidak ada jawaban salah. Bisa jadi semuanya dianggap benar. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul Bapak Ibu? Salah? Salah. Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang menjawab tidak setuju dan ada yang menjawab setuju. Boleh. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Ada yang setuju, jangan sering-sering. Ada yang tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar
belajar anak. Ada yang laki-laki, ada yang jawab tidak setuju, ada yang menjawab setuju. Pak Anan? Setuju semua. Oh, setuju semua. Lanjut Pak, nanti kita tahu jawabannya di belakang. Oke. Konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu punya beberapa konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, 7 materi ini yang akan saya sampaikan hari ini. Dan tenang, tidak akan sampai 1 hari. Kalau saya belajarnya 2 minggu, saya informasikan ke panjenengan cukup beberapa menit saja. Next Pak. Yang pertama, paradigma belajar. Nah, monggo, apa ya itu paradigma? Kerangka berpikir katanya Pak Anwar ini kalau jadi murid paling aktif. Nah, paradigma, ada lagi yang punya jawaban. Apa itu paradigma? Oke Pak Anwar. Angan-angan yang baru akan didirikan. Angan-angan. Boleh. Ada lagi. Tuh, guru TK. Apa ya paradigma? Cara pandang katanya Bu Umi. Next Pak. Nah, paradigma itu kepandangan kita, anggapan kita, lebih spesifik lagi pikiran kita tentang belajar. Di sini ada 2 paradigma, paradigma lama dan paradigma baru. Kalau dulu kita beranggapan guru adalah sumber pengetahuan yang utama. Saya pun dulu juga berpikir begitu. Sesuatu yang saya dapat itu dari guru. Kita belajarnya hanya dari seorang guru. Kemudian pembelajaran lebih pasif dengan siswa mendengarkan dan mencatat materi. Nah, kita tidak memungkiri zaman kita belajar dulu kita kalau guru menerangkan kita harus mendengarkan, patuh mendengarkan dan mencatat apa yang bapak ibu guru kita berikan. Kemudian metode pengajaran terpusat pada guru. Jadi semua ilmu, semua informasi itu yang menyampaikan adalah guru. Kemudian penilaian lebih pada tes tulis dan lisan. Guru hanya menilai dari tes tulis. Setelah pembelajaran, murid diberi soal, kemudian dinilai. Nah, di paradigma baru, di era yang baru, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Seorang guru tugasnya tidak melulu ngajar, tidak melulu menerangkan, bisa juga muridnya mencari informasi di luar. Anak-anak sekarang tuh lebih kreatif, lebih pandai dalam mencari informasi. Satu contoh, kalau saya berpikir ini dikerjakan di rumah, ini aku pasti jawabnya nanti saya tanya Mbah gitu. Apa yang Mbahnya itu? Nah, itu salah satu contoh bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Di sini guru lebih berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi saja. Kemudian pembelajaran lebih aktif dan melibatkan siswa dalam diskusi, proyek dan kolaborasi. Kalau kita dulu belajarnya mendengarkan Pak Guru ceramah, kemudian diberi soal, entah di DP soalnya atau ditulis di papan, kemudian kita baru mengerjakan. Kalau sekarang kita semua baik guru maupun siswa dituntut lebih aktif. Siswa sudah mampu
berdiskusi dengan satu kelompok, sudah pandai mempresentasikan, sudah pandai membuat sebuah proyek, berkolaborasi tidak hanya dengan teman satu kelasnya, bisa dengan orang-orang di sekitarnya yang namanya kolaborasi. Kemudian metode pengajaran terpusat pada siswa. Seperti yang dikatakan sebelumnya, guru hanya fasilitator, semua kegiatan itu yang aktif siswa. Kemudian penilaian berbasis kinerja. Guru tidak lagi menilai hasilnya. Ada soal dikoreksi, soalnya 10 betul 9 dan nilainya 10. Tetapi kita dituntut lebih jeli menilai anak-anak, mulai dari prosesnya, kemudian ya tentunya terakhir pada hasilnya. Tapi sekarang ini lebih berfokus pada proses anak-anak bekerja, mulai dari memulai sampai akhir tugasnya. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau teman-teman guru penggerak, calon guru penggerak itu dikenalkan dengan berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dimensi profil pelajar Pancasila itu seperti yang sudah kita kenal, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaikan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang diharapkan pemerintah sekarang ini. Generasi muda kita diharapkan mempunyai profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi itu. Lanjut Pak. Nah, selanjutnya yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Gambar apa itu ya? Lalai. Gambarnya apa Bu? Kaki gajah. Kenapa kaki gajahnya? Hah? Dirantai. Apa yang ada di benak Anda? Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Terus lagi sakit, terkekang. Terus ada lagi Sakit tuh. sakit. Begitu. Terbelenggu, kaki gajahnya dirantai, diikat, jadi terbelenggu, hidupnya terbelenggu oleh aturan. Lanjut Pak. Menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah paradigma Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa ya intinya ya? Kok saya Ya intinya yang dari manusia itu sendiri. Yang nama manusia itu saja. semua tergantung dari niat. Ada lagi? Open Bu. Open Bu. Ada lagi? Open. Ibu KS? Open. Monggo. Disuruh berpikir positif terus. Haleluya. Oh bagus ya. Dari manusia itu sendiri. Jadi manusia kan dari asal lintas. Ya, katanya Bang Ansori, innamal a'malu binniyat. Ya, lanjut Pak.
nggak ada jawaban salah katanya, semuanya benar. Disiplin positif, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam keseharian kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau kita berpikir disiplin itu harus patuh, disiplin karena takut dihukum. Pak Anang datang ke sekolah sebelum jam 7 tiap hari itu bagus sekali karena ada motivasi ya Pak? Ya. Iya betul, ada motivasi. Ya, kecenderungan orang berbuat disiplin, bersikap disiplin karena ada sesuatu yang mendasari. Kalau saya tidak disiplin takut begini, kalau saya tidak disiplin nanti begini, begitu. Lanjut Pak. Disiplin positif itu upaya penerapan disiplin kepada siswa tanpa adanya ancaman atau hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin jangan sampai ada ancaman atau hukuman. Siswa memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Pak Anak tiap hari datang sebelum pukul 7. Nah, sebaiknya sikap itu tidak karena ingin ujian, bukan karena paksaan, tetapi karena datang dari diri kita. Ada yang memantau atau tidak, saya harus tetap disiplin. Ada yang menilai atau ada yang tidak ada yang menegur, saya harus tetap disiplin datang ke sekolah. Itu harusnya seperti itu. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau kita sudah punya disiplin dari dalam diri kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Oh iya, saya jangan sampai berbuat seperti ini, nanti akan merugikan diri kita sendiri. Jadi kita bersikap disiplin datang dari jiwa kita tanpa takut karena pantauan seseorang, tanpa takut karena penilaian seseorang. Nah, nilai-nilai kebajikan secara universal, seluruh dunia mengakui, satu dunia mengakui bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa hal. Yang pertama, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri. Nah, di Indonesia nilai-nilai kebajikan tadi dikemas dalam satu profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah diungkap di depan, dimensi pelajar Pancasila. Nah, ayo berdiri. Kalau murid kita sudah kenal dengan ini, bukan tidak mungkin Bapak Ibu gurunya sudah hafal sambil bergerak ya. Yang berakhlak mulia, berkebinekaan doa.
profil belajar Pancasila supaya anak-anak itu lebih memaknai bahwa seorang pelajar itu harus punya profil Pancasila. Nah, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Diane Garrison menyebutkan 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, mendapat imbalan, penghargaan dan apresiasi dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mengapa penghargaan sama dengan hukuman? Nah, ini tadi yang menjawab memberi penghargaan di pertanyaannya tadi. Di sini dijawab bahwa penghargaan sama dengan hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Contohnya, biasanya anak-anak kalau tugasnya betul semua dari kemarin dapat PR, kemudian setelah dikoreksi tugasnya betul semua dan mendapat nilai paling tinggi. Nah, Bapak Ibu guru akan memberikan hadiah, memberikan reward. Nah, dari situ anak-anak akan berpikir, kalau saya dapat nilai 100 terus, pasti saya dapat hadiah terus dari Bapak Ibu guru. Atau di rumah misal, kalau nanti rapotan kamu ranking 1, nanti ayah belikan sepeda. Otomatis motivasi anak-anak belajar itu bukan dari dalam dirinya, tapi karena ingin sesuatu. Kalau saya tidak ranking 1, tidak dibelikan sepeda, maka saya harus ranking 1. Nah, ketika itu kebiasaan terbawa sampai nanti, maka seorang anak akan berbuat baik itu atau berbuat baik, bersikap disiplin hanya karena sebuah penghargaan. Jadi tidak timbul dari dirinya sendiri. Makanya penghargaan sama dengan hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau kita sudah berbuat sesuatu, ya harus tahu konsekuensinya. Kalau kita lari-larian tanpa berhati-hati, nanti konsekuensinya kita bisa jatuh. Kita menggunakan sepeda motor dengan kondisi remblong, pasti kita tahu konsekuensinya akan celaka. Kemudian hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Jadi kalau sudah berbuat salah harus dihukum. Nah, mari kita mengidentifikasi. Yang saya tampilkan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Sekali lagi, jawab salah tidak dapat hukuman. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa Pak? Hukuman. Sampai 3 hukuman. Nomor 4 konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
pada saat belajar? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa panas? Hukuman. Kalau panas nggak pakai seragam? Hukum. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran keesokan. Hah? Tidak. Jawabannya tadi hukuman atau konsekuensi? Nah, mari kita lihat jawabannya. Nah, siapa yang betul semua? Salah satu. Ada yang betul semua? Dari situ kita bisa menilai mana sesuatu hal yang mana yang disebut hukuman atau konsekuensi. Lanjut Pak. Kebutuhan dasar manusia. Saya tanya dulu. Apa sih kebutuhan manusia itu? Hidup enak. Hidup enak. Hidup tenang. Apa Pak? Hidup enak. Makan. Apa Bu Guru? Kebutuhan dasar manusia. Mencintai. Jangan lupa kan? Iya, Bapak. Fisik apa secara psikologis? Kalau mau menjawab di depan kamera ya Pak, jangan di balik layar, oke? Ayo, kebutuhan dasar manusia kira-kira apa saja? Katanya anak-anak mencintai, dicintai, makan dan minum, hidup tenang. Terus apa lagi? Hidup bahagia, banyak uang ya Bu ya? Iya. Oke, next Pak, kita lihat kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini dia yang disebut 5 kebutuhan dasar manusia. Ada jawabannya mana? Ada. Oh, ada. Kasih sayang. Kasih sayang. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan, baik mandiri, memiliki pilihan, dapat mengendalikan diri sendiri, dan kesenangan. Supaya nggak semangat, kita ice breaking dulu. Hah? Enggak nyanyi beneran. Yang nyanyi saya, yang bergerak Bapak Ibu. Gini, caranya gini ya. Topi saya bunda tahu semua ya? Enggak tahu. Topi saya bunda. Nah, bundanya jangan disebutkan. Setiap ada kata bunda, iya. Jadi topi saya diam. pakai gerakan topi saya. Ya kan diam. Iya, kalian berdiri biar leluasa. Ayo. Yang pertama, kata bundaranya di-skip, silent. Dimulai ya. Topi saya Di-skip. Pak bisa nyanyi tuh Pak. Bener itu. topi saya kalau tidak bunda. Kali Dewi. Oke, sekali lagi. Topi saya
skip. Sekarang saya di skip. Saya di skip. Topi yang di apa? Topi sama pundaknya di Skip. Berarti skip. Jangan diucapkan maksudnya Pak. Sorry. Udah jelas kalau benar. Iya, salah saya yang salah. Oke, kita 1, 2, 3. Saya Dihukum. konsentrasi. Lagi. Saya kalau tidak bukan saya. Terima kasih silakan duduk. Sekolah TK. Harus lebih dewasa. Di sini ada guru TK 2. Bisa bisa dibawa besok ke kelas ya. Lanjut. Tapi muridnya jangan seperti saya. 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu kira-kira yang bagaimana? Maksudnya apa ya? Seorang guru tipenya penghukum. Guru BP. Gurunya ini sedikit tidak bisa melihat muridnya salah. Nah, salah sedikit langsung dihukum. Tidak pakai sepatu sesuai aturan langsung dihukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kira-kira bagaimana ya? Wah, bu gurunya macam melas. Pembuat merasa bersalah. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, bu gurunya tidak menghukum, tapi Melihat gurunya saja sudah merasa bersalah. Bahaya itu saya. mengetok pintu hatinya. Coba apa namanya lebih ke menyentuh hatinya. Aku sudah membuat bu guru sedih. Jadi ada kata-kata tersendiri. Kemudian sebagai teman, komunikasinya tidak lagi sebagai apa ya? Tapi lebih ke teman. Jadi menegur muridnya yang salah itu nggak serta-merta dengan kata-kata yang bernada tinggi, tapi lebih ke sebagai teman. Ayolah, jangan begini. Kalau kamu tidak taat aturan, nanti akibatnya begini. Kemudian pemantau ini jeli sekali sama kesalahan muridnya. Jadi dipantau, oh itu tidak menggunakan sepatu hitam, langsung dipanggil. Kemudian ada yang tidak sengaja membuang sampah, langsung dipanggil. Karena pemantau ini tipe orang yang sangat jeli dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Kemudian manajer. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan pemerintah sebagai guru, tidak lagi sebagai penghukum, tidak lagi sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, tetapi lebih ke manajer. Posisi kontrol yang saya sebutkan tadi yang diharapkan oleh pemerintah adalah sebagai manajer. Guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi dirinya sendiri.
Nah, keyakinan kelas. Sebelum saya masuk ke materinya, di kelas Bapak Ibu ada peraturan. Kesepakatan. Ada, kalau ada yang menyebut peraturan, ada yang menyebut kesepakatan. Kalau peraturan lebih ke sifatnya menekan, harus. Kalau kesepakatan disepakati dulu baru dibuat. Sekolahnya dulu baru Disepakati dulu apa saja yang akan kita kesepakatan di kelas kita, baru ditulis kan, supaya diingat. Tanya dulu di kelasnya Bu Umi, sebutkan Bu contohnya, salah satu contohnya Bu di kelasnya Bu. Bebas sudah? Tiket setelah pulang sekolah. Kalau nanti kan gimana Bu Umi? Oh, oke, tiket. Yang lain tidak harus sama tiket, bebas apa aja. Di kelasnya Pak Ansari apa? Ya harus. Contohnya satu aja. Bertegur sama dengan temannya. Oh, harus bertegur sama. Iya, selama kelasnya Pak mana saja Khairul. harus bersyukur dan berdoa setelah belajar. Oke. Sudah dan sebelumnya. Di kelasnya Pak Anang, salah satu saja contohnya. Kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nggak boleh ramai. Nggak boleh ramai. Di kelasnya Bu Nafi. Tidak boleh ramai. Contohnya saja. Keyakinan kesepakatan apa ada? Peraturan atau kesepakatan. Kesepakatan ya. Salah satu ya. Salah dua. Salah. Oke, insya Allah kesepakatan ini sama seperti yang disebutkan teman-teman. Saya tambahin kalau di kelas saya itu bagi siswi harus ya, kesepakatan kita bagi siswi karena anak-anak saya sudah kelas 5 harus menggunakan celana dan celana panjang gamis untuk dalaman. Oh, bagi perempuan harus memakai dalaman. Menggunakan kaos kaki. Menggunakan kaos kaki. Oke. Kalau bersih-bersih ya sudah kita Di kelasnya Bu Ita, contohnya satu contoh saja. Contoh satu saja sesuai. sudah disebutkan di dalam. Iya kan saya tahu apa nanti contohnya. Jadi nanti bisa saya ngomong apa harus memakai selang bagaimana atau tertib? Hah? Oke, tertib saat Bapak Ibu guru ngajar. Nah ini di buku TK ya Bu. Satu saja contoh. Oke, tidak boleh makan di dalam kelas. Next Pak. Tidak boleh tidur di dalam. Saya hanya ingin tahu, oh ternyata, saya ingin tahu, berarti setelah bisa menjawab, berarti Bapak Ibu di sini sudah punya di sekolah, dan itu ada yang sama, ada yang tidak. Karena saya hanya minta satu saja, jadi jawabannya ada yang sama, ada yang tidak. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini kan tadi sudah menyebutkan peraturan kelas atau kesepakatan kelas tidak lagi digunakan, tapi lebih ke keyakinan. Kenapa? Karena peraturan atau kesepakatan itu cenderung memaksa anak didik kita. Jadi mereka berbuat disiplin itu tadi hanya karena ada pantauan, karena ada larangan, tidak datang dari jiwanya sendiri. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya biar menjaga antisipasi apabila jatuh itu
kedua, mengapa di sekolah harus ada aturan harus memakai seragam supaya tidak ada kesenjangan antara di anak orang yang punya dan orang yang tidak punya. Jadi kalau kita memakai seragam, jadi kita itu nampaknya sama semuanya seperti itu Ibu. Nah, iya betul. Itu tadi dari peraturan menjadi kesepakatan dan dirubah menjadi keyakinan. Nah, membuat keyakinan kelas yang pertama dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan murid. Bahasa yang digunakan dalam bentuk kalimat positif, menggunakan kata-kata yang singkat, jelas dan mudah diingat. Semua warga kelas ikut terlibat dalam menyusun keyakinan kelas. Sama seperti halnya kita menyusun kesepakatan kelas. Jadi anak-anak kita minta pendapatnya. Kamu ingin bagaimana kelasnya? Kalau ingin bersih berarti kalimatnya menjaga kebersihan. Kalau di peraturan itu biasanya tertulis tidak boleh atau dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, karena ini sebuah keyakinan tidak boleh ada paksaan, maka kata-kata negatifnya, kata-kata tidak boleh, dilarang itu kita hapuskan menjadi apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian contoh lagi. Tadi ada yang menyebut tidak boleh ramai ketika Bapak Ibu guru menerangkan. Kira-kira kalau dijadikan keyakinan kalimatnya berubah jadi bagaimana? Tidak boleh ramai saat Ibu guru menerangkan. Jadi baik diam, jangan ramai. Praktek, mendengarkan saat guru menjelaskan. Kemudian kalau tidak boleh datang terlambat. Nah, datang tepat waktu. Nah, itu beberapa contoh dari peraturan atau kesepakatan dirubah menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan kalau sudah yakin, muridnya sudah sama-sama yakin, jika saya berbuat seperti ini, pasti kondisi kelas yang diharapkan akan berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi namanya anak-anak ya. Jadi kita sebagai fasilitator harus rajin-rajin mengingatkan apa ya keyakinan kelas kita. Lanjut Pak. Contoh keyakinan kelas yang sudah kita sebutkan tadi, dari peraturan dirubah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, selalu di peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Jadi kalau meminjam buku, kalau sudah selesai harus dikembalikan ke tempatnya. Itu sebuah bentuk rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di situ ada kata dilarang, itu mengandung negatif katanya. Jadi dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dirubah menjadi keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Sudah berkomitmen bahwa kita masing-masing orang harus punya komitmen bahwa 15 menit sebelum pembelajaran kita sudah harus di kelas. Baik muridnya, baik gurunya harus berkomitmen. Kemudian
kelas menjadi keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, maksudnya sama-sama menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya menjadi kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya menjadi keselamatan dan keamanan. Next, Pak. Tiba kita di segitiga restitusi. Ini sebuah penerapan bagaimana kita menyelesaikan masalah seorang murid dengan 3 tahapan. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini tidak hanya di sekolah, Bapak Ibu juga bisa menerapkan di rumah untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita tahu anak kita berbuat salah, jangan langsung dimarahi, katanya. Tidak boleh langsung dimarahi. Kita tanya dulu kenapa alasannya, kenapa sampai berbuat seperti itu. Barulah kita mengarahkan anak bahwa perbuatannya tidak benar. Lanjut, Pak. Nah, segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sadar bahwa setiap manusia, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya semua perilaku memiliki alasan. Nah, setiap anak melakukan kesalahan karena punya alasan. Jadi anak mukul temannya pasti punya alasan. Anak merobek kertas temannya pasti punya alasan. Jadi kewajiban kita menggali dulu kenapa kok sampai berbuat seperti itu. Kemudian yang tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah emosinya setelah kita mengetahui kenapa berbuat salah, motivasinya apa berbuat salah, baru kita kembali lagi ke anaknya. Keyakinan yang sudah kita sepakati itu apa saja, gitu. Oke, Pak. Nah, seperti misalkan kita lihat di contoh kasus yang saya sajikan. Ini nanti mungkin video namanya amatiran ya. Jadi videonya juga saya melihatnya juga pilih-pilih gimana gitu. Kasus yang pertama, Fatir, seorang siswa kelas 4 merasa jengkel dan marah pada temannya Amel karena diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Fatir tidak terima dan marah sehingga tidak dapat mengendalikan emosi. Akhirnya Fatir memukul Amel. Contohnya Amel tidak benar, Amelnya dipukul. Kalau lihat bahasanya. Ini nangis apa cari ini? Fatir tahu kenapa dipanggil ini? Karena untuk suka karena Bapak berlarang kejadiannya
Jadi kita tidak ujuk-ujuk menghakimi seorang khatir. Kita tanya dulu sama khatir. Kemudian lanjut Pak. Kenapa kamu sampai mengenalnya? Karena dia itu merasa itu anak Tuhan. Tindakannya hadir dan betul. Saya berbuat sebenarnya Sudah. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan? Saya akan membuat sebuah keyakinan dan tidak sudah berani mengakui kesalahan. Ya sudah, sekarang kita boleh kembali bermain. Oh, udah salam. Selanjutnya, itu tadi kasus yang pertama, Fatir tidak terima karena diingatkan Amel, malu katanya, laki-laki kok diingatkan anak perempuan. Kemudian kasus yang kedua, Amel seorang siswi kelas 4 dilaporkan sering membolos saat jam pelajaran PJOK berlangsung sehingga membuat wali kelas dan guru PJOK menjadi cemas. Kenapa Amel ini kok sering bolos? Next Pak. Amel, guru dapat laporan kemarin Amel bolos dan belajar tadi. Betul Amel? Lalu Amel pergi kemana? Oke Amel, silakan pasti kamu melakukan kesalahan. Yang tadi itu ada manfaatnya Amel? Tidak ada Bu. Lalu membolos apa yang kamu lakukan kemarin? Tidak ada masalah. Saat ibu saya sudah mengajar dengan memandang itu dari teman dan bisa dihukum dalam keadaan membolos. Amel bolos. Saya merasakan dari setelah kemarin, jadi saya mengajar kelas 9. Sekarang kami mengajar dulu. Apa ini tadi? Sudah. Apa yang akan kami lakukan? Apa yang akan kami lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya akan memberikan dari saja kami benar-benar menghadapi kesalahannya sekarang. Dia boleh mengamati kesalahan sebelum menghadapi. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi anak-anak tidak langsung kita tidak langsung kita hakimi. Kita tanya dulu alasannya, kemudian alasannya apa, barulah kita mengingatkan keyakinan kelas yang dilanggar mereka itu apa. Jadi kita posisinya sebagai manajer, tidak serta-merta menghukum karena si anak berbuat salah. Kita harus pandai-pandai memanajeri anak didik kita. Jadi anak-anak meskipun berbuat salah tidak merasa minder. Jadi oh iya, guru tidak marah, hanya mengingatkan. Jadi dari situlah anak-anak pasti akan malu sendiri kalau berbuat salah lagi. Nah, tiba kita di penghujung acara. Ini kesukaannya UKS ini. Monggo UKS di depan pimpin ice briefingnya. Ayo Bu, berdiri Bu, ini UKS kapan lagi?
tiba kita pada sesi akhir dan kita bisa simpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Materi yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu budaya positif sangat penting diterapkan di sekolah. Untuk menerapkan budaya positif perlu adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif yang telah ditanamkan di sekolah juga dapat dilaksanakan di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan baik sehingga menjadi budaya bagi siswa di sepanjang hidupnya. Nah, dari materi tadi kita semua berharap bisa menjadi panutan bagi anak didik kita, bisa menjadi orang tua yang baik untuk putra-putri kita, dan bisa mengantarkan generasi penerus bangsa ke masa depan yang jauh lebih baik. Pendidikan ibarat perjalanan di mana kita akan menemukan suatu hal baru yang berharga di dalamnya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, atas waktunya untuk membersamai saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah hilaf. Jadi manakala dari awal sampai akhir saya melakukan kesalahan, ada tutur kata dan tindakan saya yang kurang tepat, kurang berkenan di hati panjenengan, mohon dimaafkan. Saya masih tahap belajar. Ini saya masih proses pendidikan. Beda dengan Pak Rasid dan Bu Lina, beliau sudah lulus, sudah bergelar DP. Kalau saya masih ada I-nya di depan. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jika penyampaian saya kurang maksimal, kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Ini saya masih tahap belajar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu guru berbagi ini datang ke sini bersusah payah meluangkan waktunya, dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya ucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu Linda. Demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif oleh dalam guru angkatan 10 Ibu Linda Puspita SPD. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibu Linda, mungkin ada yang perlu kita diskusikan bersama, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada beliau. Dipersilakan. Kami batasi 3 orang penanya. Bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana cara membiasakan anak didik kita untuk sadar diri, membiasakan budaya positif tanpa selalu diingatkan oleh gurunya. Contoh, masalah membuang sampah. Setiap hari kami sebagai pendidik selalu mengingatkan, ayo nak membuang sampah di tempat, membuang sampah pada tempatnya. Setiap hari diingatkan. Tetapi apa yang terjadi? Setiap hari juga anak-anak membuang sampah seenaknya. Nah, di sini bagaimana kami sebagai seorang guru untuk membiasakan berbudaya positif ke anak-anak mempunyai kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya tanpa diingatkan oleh gurunya. Terima kasih Ibu. Yang kedua Bu Linda, mudah-mudahan nanti saya dan yang lainnya. Saya cuma sederhana Bu pertanyaannya. Begini dulu. Apakah
nanti manfaatnya atau gunanya kalau di sekolah ada CGP-nya atau guru penggeraknya bagi anak-anak dan juga penjawab radio, apa nanti bikin situasi, bikin tambah enjoy, ramai, membuat hati senang gitu, apa gitu. Itu Bu, pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nyambung sama pertanyaan Bu Novi. Kalau kita mulai tadi itu berfokus pada siswa ya, memotivasi siswa. Saya butuh saran juga bagaimana memotivasi diri kita sendiri, khususnya guru, agar tetap konsisten kemudian komitmen untuk senantiasa menjalankan budaya positif itu dalam diri ataupun dalam lingkungan. Mungkin butuh saran juga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan Bu Linda yang perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama dari Ibu Novi, bagaimana cara membiasakan kepada anak didik kita untuk berbudaya positif tanpa harus disuruh oleh gurunya? Silakan. Enaknya langsung jadikan satu ya antara Bu Novi sama Kak Mulyaman ya, kan topiknya masih sama. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, saya setiap manusia itu pasti punya kelemahan, dan saya sendiri pun masih belum bisa memaksimalkan anak-anak untuk buang sampah sembarangan. Satu contoh, tidak kurang-kurang tiap hari saya ke kelas masih melihat tumpukan sampah bekasnya kemarin belum dibuang. Akhirnya saya patroli karena kebetulan sekarang saya mengelola 2 kelas 4-5. Jadi sebelum bel masuk saya patroli di kelas 2 kelas ini 4 dan 5 masih melihat tumpukan sampah. Jadi siapapun yang saya temui, ayo sampahnya dibuang. Tidak peduli yang piket siapa, pokoknya yang ketemu langsung dengan mata saya itu yang saya suruh. Kemudian setiap di sela-sela pelajaran itu saya pribadi saya tidak berbicara secara tapi berbicara saya sendiri. Saya melakukan penanaman karakter pada anak-anak itu hampir di setiap jam pelajaran. Jadi kalau jam pertama itu waktunya 70 menit, saya luangkan 15 menit itu saya menguatkan karakternya mereka, entah itu masalah persampahan, masalah tata krama, masalah kedisiplinan mereka, itu saya pasti istilahnya berceramah pada anak-anak, menanamkan, menggali lagi keyakinan mereka, tujuan ke sekolah itu bagaimana. Nah, untuk sampah sendiri ada tentunya sebagai guru jangan hanya menyuruh, tapi ayo kita sendiri bisa mencontohkan. Kita terapkan pada diri kita bahwa ketika dipantau oleh anak-anak, jangan sampai kita sendiri yang teledor membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi yang selain perbuatan kita sendiri juga saya sendiri tidak bosan-bosan menanamkan pada anak bahwa kalau buang sampah ya harus pada tempatnya. Apalagi murid kita di sini semuanya beragama Muslim. Jadi saya kaitkan dengan hadis yang berhubungan dengan kebersihan. Kalau kalian cinta Rasulullah, pasti tahu hadisnya Rasulullah tentang kebersihan seperti itu. Jadi saya mengulik hatinya mereka langsung perihal kebiasaan seperti itu. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru Pak Anwar. Setiap
manusia, setiap guru pasti punya kelemahan, punya kekurangan, dan tidak semua guru tidak punya kelemahan, dan setiap orang pasti punya kelebihan. Jadi kalau kita kembali lagi pada motivasinya kita sendiri, salah satu contoh kita datang ke sekolah tepat waktu. Kalau hanya karena absen online, berarti jam 7 saya harus sampai di Sentul. Tapi setelah jam 7 tes siswanya masih keleperan, ya itu kan jiwa kita yang salah. Kalau kita sudah dengar bel berbunyi, hendaknya kita sudah bersiap menyiapkan anak-anak. Bagaimana kalau di sekolah saya jam 7 bel berbunyi, anak-anak sudah berkumpul di halaman untuk berdoa bersama. Kecuali kelas rendah, kelas 1, kelas 2 masih berdoa di dalam kelasnya masing-masing, dipantau gurunya. Kalau kelas 3, 4, 5, 6 saya kumpulkan di depan, dipandu oleh perwakilan siswa, juga bapak ibu guru juga memantau di halaman. Jadi anak-anak sudah berbaris rapi berdoa sebelum masuk ke kelasnya masing-masing. Jadi setelah berdoanya selesai, kegiatan membaca surat pendek juz 30 sudah selesai, barulah mereka menuju kelasnya masing-masing. Nah, kembali lagi ke jiwa kita, disiplinnya itu harus datang dari jiwa kita. Jadi nggak datang ke sekolah tidak hanya karena absen online. Jadi punya rasa takut sendiri, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, karena kita mengabdikan diri kita pada negara, kita dibayar. Jadi setiap langkah kita, setiap waktu kita juga sudah ada pertanggungjawabannya. Jadi ya itu tadi, kembali ke dirinya kita, memotivasi diri kita sendiri itu bagaimana. Jadi tidak harus karena aturan, karena pandangan seseorang seperti itu. Jadi tanya cara spesifiknya, saya jawab kembali pada jiwanya masing-masing. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk yang dari Pak Ana. Nah, ini pertanyaan dari teman yang spesial di sini. Apa manfaatnya kalau di sekolah itu ada GB-nya? Dampaknya bagi sekolah dan juga kepada anak apa? Iya. Gini, saya tidak menutup mata. Pandangan orang tentang guru penggerak itu masih macam-macam. Tapi saya pribadi, insya Allah Pak Rosid dan Bu Rina berangkat dari Suci 3 itu motivasinya tidak aneh-aneh, hanya karena ingin menambah pengalaman, menambah ilmu. Ada apa sih di guru penggerak? Nah, guru penggerak itu tujuannya bukan ingin jadi kepala sekolah, tidak. Kami sadar siapa kami, tidak melulu tentang seorang kepala sekolah, tidak. Saya khususnya dengan Pak Rosid ikut guru penggerak itu hanya karena ingin belajar, menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah teman yang tadinya saya tidak punya kenalan di daerah Kalisa. Sekarang alhamdulillah saya punya banyak teman di Kalisa, di Balung, di Mayang, dan di mana-mana. Itu salah satu keuntungannya. Yang kedua, menambah pengalaman. Saya tidak tahu segitiga restitusi itu apa. Ya tahunya di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak. Kalau Pak Anang tanya dampaknya bagi sekolah, ya insya Allah setelah pendidikan, walaupun tidak maksimal, saya dengan Pak Rosid insya Allah berusaha menjadi teman yang lebih baik, menjadi role model yang baik bagi teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan saya dengan Pak Rosid dan juga Bu Rina yang sekarang sudah menjadi pemimpin pembelajaran yang sesungguhnya, bisa memotivasi teman-teman, khususnya Pak Anang. Monggo dilakukan dulu Pak. Nanti setelah masuk di circle-nya guru penggerak, Pak Anang tahu, oh ternyata tidak melulu tentang cita-cita
bergerak. Di situ kita banyak pengetahuan, banyak ilmu yang kita dapat. Kemudian dampaknya, ya semoga, saya tidak tahu sekarang ini saya dan Pak Rosid sudah berdampak baik atau tidak bagi teman-teman khususnya. Jadi semoga apa yang sudah saya kerjakan dengan Pak Rosid sudah membawa dampak yang lebih baik, begitu. Harapan saya seperti itu, dan saya pun merasa malu Pak, nanti kalau setelah saya selesai pendidikan saya tidak berubah menjadi lebih baik, walaupun perubahan itu tidak signifikan, tapi harus komitmen saya harus sudah punya perubahan yang lebih baik, mengingat dua hal. Yang pertama, sudah banyak waktu yang saya korbankan untuk keluarga dan untuk anak didik ketika saya menempuh pendidikan ini. Yang kedua, tanggung jawab moral saya pada negara. Apa? Negara sudah banyak mengeluarkan dana untuk kami calon guru penggerak. Tidak main-main. Satu guru penggerak itu dananya bisa beli motor, Pak. Beli motor baru Pak Nam. Tetapi dana itu tidak nyobel ya, tapi diwujudkan dari pulsa setiap bulan. Kita pulsanya dijamin Pak Nam, setiap bulan dapat pulsa. Kemudian transport kita dari rumah menuju tempat lokakarya dijamin. Kalau kita dari rumah ke SMP 7 misal, lokakaryanya biasanya di sekolah-sekolah yang ditunjuk. Contoh kemarin, saya dari rumah pagi jam 6 berangkat ke SMK 3 dekatnya Dinas Pendidikan, itu sorenya saya diganti uang transport. Kalau saya hitung, kalau saya beli bensin hanya 1 liter, 12.000 lah katakan. Itu yang saya terima jauh berkali-kali lipat. Nah, jadi kenapa saya tadi mengucapkan tanggung jawab moral saya pada negara? Itu yang lebih takut, karena negara sudah banyak sekali menggelontorkan dana untuk saya pribadi, tapi saya tidak bisa mengemban amanah itu sendiri. Itu Pak Anang. Mudah-mudahan Pak Anang dan teman-teman semua yang belum bisa tergerak hatinya untuk mendaftar ke tahap berikutnya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Sudah tercerahkan, Pak? Sudah Pak, cakap sekali. Cerahnya terus selalu cerah Pak. Oke, terima kasih. Sudah. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Novi, Pak Anwar, serta Pak Anang. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama, gitu ya, untuk menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita di sekolah. Saya perlu berbagi sedikit tentang pengalaman kami, gitu ya. Kami pada saat Lokakarya 7 itu, Bapak Ibu, ada salah seorang petugas, gitu ya, dari BPGP Jawa Timur itu menyampaikan kepada kita, membekali kita, bahwa ketika kita sudah menjadi guru penggerak, yang perlu kita ingat adalah tidak ada yang namanya di sekolah itu guru penggerak atau bukan guru penggerak. Ya kalau sudah guru ya guru, gitu. Jadi tidak ada bedanya. Kalau sudah guru ya guru, gitu. Jadi kita sangat dilarang, gitu Bapak Ibu, untuk menjadikan GP ini sebagai gitu ya, sebagai yang perlu kita banggakan, tidak. Jadi kita sangat dilarang seperti itu. Jadi kalau di sekolah ya sudah, yang namanya guru ya guru. Kemudian yang kedua, saya sangat pernah Pak Ribut itu, kepala sekolahnya Bu Novi, pernah share di grup itu bahwa derajat paling tinggi seorang guru itu bukan guru penggerak, bukan guru yang sudah sertifikasi, bukan yang sudah ASN, bukan yang sudah non ASN, bukan yang sudah macam-macam. Tapi yang namanya guru itu adalah apakah seorang guru itu dirindukan apa tidak oleh muridnya? Apakah kehadiran guru itu sudah betul-betul diharapkan kedatangannya di kelas? Nah, itu derajat paling tinggi seorang guru. Jadi kalau kita hanya sebatas ASN, non ASN, guru penggerak, sertifikasi atau tidak, itu masih belum mencapai derajat guru yang paling tinggi.
Jadi derajat guru yang paling tinggi itu adalah kehadiran kita ini, kehadiran kita di depan murid kita itu apakah sudah diharapkan atau tidak, seperti itu. Jadi memang kita di pendidikan guru penggerak itu kita dicetak sebagai seorang guru yang memang betul-betul nantinya diharapkan kedatangan kita, kehadiran kita di depan murid kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua dan bermanfaat apa yang sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara marilah kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita sebelumnya guru tanya dulu. Di kelas kita ada yang namanya peraturan kelas. Coba, ya. Salah satu contoh peraturan kelasnya di sini apa? Peraturan. Misal tidak boleh buang. Nah, satu lagi contohnya. Tidak boleh bertengkar. Tadi kan di awalnya kan ada tidak boleh, ya. Dilarang. Nah, itu disebut apa tadi? Nah, sekarang supaya semua warga kelas ini lebih bertanggung jawab, lebih punya rasa memiliki kelasnya masing-masing, maka kita ubah peraturan yang kita punya menjadi keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi namanya peraturan kelas, yang ada apa? Keyakinan kelas. Good, keyakinan kelas. Nah, siapa yang bisa menyebutkan arti keyakinan kelas? Boleh, Mbak Indi. Kesepakatan seluruh siswa. Ada yang lain? Yakin, coba. Keyakinan kelas. Apa? Ada yang bisa menyempurnakan? Mbak Indi tidak salah, sudah betul jawabannya. Apa? Keyakinan kelas. Katanya Mbak Indi tadi kesepakatan. Ada yang bisa menyempurnakan? Keyakinan kelas. Cita. Betul. Cita-cita kita semua yang ada di kelas Jadi masing-masing siswa punya cita-cita sendiri. Nanti kamu tuliskan di sticky note yang berbagi, ya. Masing-masing tidak sama, tapi bukan tidak mungkin Sofa dengan Amel sama. Boleh, tidak apa-apa, tapi kan tidak dikomunikasikan, ya. Boleh. Itu kesamaan yang tidak disepakati. Ya. Nah, sekarang kalian tuliskan keyakinan yang kamu inginkan di kertas ini. Setelah itu silahkan tempel di papan, ya. Sudah, nanti kamu yang nempel di sini. Ya? Kalau sudah, boleh langsung ditempel di sini. Silakan. Misal apa namanya? Oh, kalau tadi dilarang membuang sampah, bisa diganti menjadi menjaga kebersihan.
datang tepat waktu. Oh, misalkan kalau peraturan kelas itu tidak boleh datang terlambat, bisa diganti menjadi Ani dong. Jangan rebutan. Loh, apanya dipanggil? Hah? Katanya tertib. Dengan kelasnya kalian masing-masing ya? Ya. Guru baca satu-satu, nanti kita rangkum, kita simpulkan. Jadi nanti ketemu berapa keyakinan kelas yang diinginkan oleh kelas 5. Ini ramah, saling menghargai, dilarang. Nah, masih ini dilarang tadi termasuk apa? Peraturan. Enggak ya? Terus saling tolong menolong, boleh. Nah, membersihkan lingkungan berarti menjaga kebersihan. Kemudian merenovasi kelas dan belajar lebih fokus. Jadi ini ada 2, menjaga kebersihan sama belajar ya. Ya. Kemudian cinta lingkungan, boleh. Saling menghargai, ada. Oh ya, cinta kebersihan juga ini, cinta lingkungan. Apa ini? Ya, cinta kebersihan masuk. Membuang sampah juga sudah. Punya amel. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh berarti mengandung peraturan ya. Mana? Tidak boleh bertengkar itu termasuk peraturan ya, mengandung berarti mas tidak kebersihan, disiplin. Ada 5 nih. Yang pertama apa ini? Saling